Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PDA Kabupaten Gresik, yang saya hormati Ketua CMA se-Kabupaten Gresik, dan yang saya hormati seluruh anggota ibu-ibu Aisyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Tiada ungkapan yang lebih indah melainkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Butiran mutiara sholawat dan salam semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Pada kajian kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang muhasabah diri yang berkaitan dengan tema sudah sejauh mana Ramadan mengubah diri kita. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah sekolah intensif spiritual selama 30 hari yang bertujuan membentuk manusia bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, saat Ramadan mulai meninggalkan kita, pertanyaan besar yang harus dijawab oleh hati kita masing-masing bukanlah berapa kali saya khatam Al-Quran atau berapa berat badan saya turun. Pertanyaan sejatinya adalah sejauh mana Ramadan telah mengubah saya. Mari kita bermuhasabah, menghisap atau mengevaluasi diri dengan beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, evaluasi ibadah. Apakah menjadi kebutuhan? Di bulan Ramadan, masjid penuh, Al-Quran dibaca setiap hari, dan sedekah mengalir deras. Muhasabah diri menuntut kita jujur. Apakah semua ibadah itu lahir dari dorongan hati atau sekedar ikut-ikutan suasana? Jika setelah Ramadan kita merasa berat untuk sholat berjamaah atau malas membuka Al-Quran, berarti Ramadan belum sepenuhnya mengubah kita. Tujuan utama adalah menjadikan kebiasaan baik di bulan Ramadan sebagai gaya hidup, bukan ibadah musiman. Yang kedua, evaluasi akhlak, menahan lisan dan hawa nafsu. Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus,
Hakikatnya adalah menahan diri dari perbuatan dosa. Apakah lisan kita telah terjaga? Apakah ghibah, fitnah, dan perkataan sia-sia masih sering keluar? Apakah emosi lebih stabil? Ramadan mengajarkan kita bersabar saat lapar. Seharusnya sabar itu berlanjut saat kenyang. Jika perilaku kita kembali ke kebiasaan buruk sebelum Ramadan, artinya kita baru mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang ketiga, evaluasi kepedulian. Empati kepada sesama. Puasa melatih kita merasakan penderitaan mereka yang kekurangan. Sudahkah kita lebih peduli pada sesama? Sudahkah kita lebih dermawan? Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih kikir dan egois, itu tanda Ramadan belum berhasil menyentuh sisi sosial kita. Yang terakhir, yang keempat, evaluasi konsistensi atau istiqomah. Tanda keberhasilan Ramadan bukanlah pada seberapa banyak ibadah selama bulan suci, melainkan seberapa kuat kita mempertahankan ibadah itu setelah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang istiqomah rutin meskipun sedikit. Jadikan bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sebagai kelanjutan dari latihan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, sebagai penutup, jadikan titik balik ibu-ibu sekalian bahwasanya Ramadan adalah momen audit diri. Jika hari ini kita merasa belum berubah, masih ada waktu untuk memohon ampunan, maghfirah, dan memperbaiki diri. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa meninggalkan jejak perubahan yang berarti pada perilaku iman kita. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran di depan dan di belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa pasca Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.